Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami untuk urusan-urusan kami. Kisah itu begitu populer dan menakjubkan, sehingga Allah mengabadikan kisah tersebut di dalam salah satu surat di dalam Al-Quran. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Mari kita lihat kisahnya. Taib. Untuk materi kelas 7 di semester 2 di bab 5 adalah Ashabul Kahfi. Pernah dengar tentang Ashabul Kahfi? Harusnya pernah. Bahkan diabadikan oleh Allah peristiwa ini di dalam surat Al-Kahfi. Sebelum masuk materi, kita ketahui dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada 1, 2, 3, 4. Kemudian peta materi cukup ringkas, yaitu adalah tentang pengertian Ashabul Kahfi. Yang kedua adalah kisah Ashabul Kahfi. Kemudian yang ketiga adalah keteladanan Ashabul Kahfi. Masuk di poin pertama, yaitu tentang pengertian Ashabul Kahfi. Apa sih Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi adalah 7 pemuda yang mendapat petunjuk dan beriman pada Allah. Mereka menyelamatkan iman dan tauhid pada Allah dengan cara melarikan diri dari kekejaman Raja Dikyanus yang memaksanya untuk menyembahnya dan menyembah berhala-berhala di lingkungan istananya. Kemudian setelah mereka lari, mereka tertidur lelap dalam gua selama 309 tahun. Masya Allah. Dan kisah Al-Kahfi ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Al-Kahfi sendiri memiliki arti gua. Kemudian ketika Ashabul Kahfi, maka artinya adalah penghuni-penghuni gua. Lokasi gua Al-Kahfi terdapat di Jordania, di perkampungan Ar-Rojib, atau dalam Al-Quran disebut Ar-Rokim, yang berjarak 1,5 km dari kota Abu A'landa, dekat kota Amman, Jordania. Pernah ke sana? Semoga saja nanti kita dianugerahi oleh Allah rezeki yang banyak untuk bisa ke sana. Allahumma amin. Untuk kisah Ashabul Kahfi dan Raja Dikyanus bisa kita lihat di tayangan berikut. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang sangat zalim dan kejam yang bernama Raja Dikyanus. Sebelum Raja Dikyanus berkuasa, rakyat kerajaan tersebut merupakan rakyat yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, semuanya berubah setelah Dikyanus berkuasa. Rakyat yang awalnya beriman dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menjadi sangat patuh pada Dikyanus. Sebab jika ada yang membantah dan menentang terhadap perintahnya, mereka langsung dibunuh secara kejam. Mereka dipaksa mengagungkan raja mereka sebagai Tuhan mereka, dan Allah pun mereka tinggalkan. Namun berbeda dengan rakyat kebanyakan yang menjadi patuh kepada raja yang zalim itu. Secara diam-diam, ada 7 pemuda yang senantiasa menentang terhadap keyakinan dan kekuasaan zalim Raja Dikyanus tersebut. 7 pemuda tersebut adalah Maximilianus, Jamlisius, Marutin, Johnnius, Dionysius, Antonius, dan Konstantin. Selain Antonius, ke-6 orang tersebut merupakan pejabat penting di lingkungan istana gubernur Dikyanus.
Keimanan mereka pun akhirnya diketahui oleh Raja Dicyanus. Orang-orang yang selama ini dipercaya oleh Raja Dicyanus ternyata secara diam-diam menentang keyakinannya dalam menyembah berhala. Dicyanus pun berang tidak kepalang mendengar bahwa 7 pemuda itu berbeda keyakinan dengan dia. Dicyanus langsung memerintahkan bala tentaranya untuk mencari 7 pemuda tadi dan membawanya ke hadapan raja. Setelah para pemuda tersebut berada di depan Dicyanus pun menawari berbagai macam kesenangan dunia kepada mereka, mulai dari jabatan, kekayaan, wanita, dan lain-lain, supaya mereka bisa berpindah keyakinan, yaitu menyembah berhala. Namun, semua tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh para pemuda tersebut. Pemuda beriman tersebut lebih memilih mempertahankan keimanan mereka daripada menerima ajakan Dicyanus menjadi penyembah selain Allah. Atas penolakan 7 pemuda tersebut, akhirnya Raja Dicyanus memerintah bala tentaranya agar menangkap mereka dan ditahan di dalam penjara. Mereka bisa bebas dengan syarat patuh dan tunduk untuk meninggalkan agama tauhid yang selama ini mereka yakini. Dan apabila dalam waktu dekat mereka juga belum berubah pikiran, maka Raja Dicyanus mengancam untuk membunuhnya. Beberapa hari kemudian, 7 pemuda tersebut dikeluarkan dari penjara dan dibawa menghadap Raja Dicyanus untuk memastikan apakah mereka sudah berubah pikiran untuk patuh dan tunduk mengikuti keyakinannya atau bahkan sebaliknya. Namun di tengah perjalanan menuju sang raja, 7 pemuda tersebut memberontak dan berhasil kabur dari kawalan tentara yang membawanya. Kejadian tersebut diketahui tentara yang lain dan mereka berusaha untuk menangkap pemuda-pemuda tersebut. Dan sebagian yang lain pergi menghadap raja untuk bahwa para pemuda yang ditahan memberontak dan berhasil kabur dari kawalan para tentara yang membawanya. Dalam keadaan genting tersebut, 7 pemuda mencari cara agar bisa keluar dari istana dan lepas dari kepungan tentara Dicyanus. Adapun sang Raja Dicyanus sangat berang bukan kepalang mendengar kabar lepasnya pemuda tersebut, dan dia memerintahkan bala tentaranya agar menutup seluruh pintu istana agar 7 pemuda itu tidak bisa keluar dari istana dan mudah untuk menangkapnya kembali. Namun karena kejedikan mereka dan tentunya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tetap bisa lolos dari kepungan tentara raja. Mereka berusaha menjauh dari istana sejauh-jauhnya agar tidak ketahuan Raja Dicyanus. Setelah mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya sampailah ke sebuah gua. Mereka masuk ke dalamnya dengan maksud untuk beristirahat. Mereka akhirnya tertidur di dalam gua itu. Dalam tidurnya, Allah membolak-balikkan tubuh pemuda tersebut ke kanan dan ke kiri. Kasih sayang Allah pada mereka juga diwahyukan dalam surah Al-Kahfi dengan memerintahkan matahari agar ketika terbit cahayanya lebih condong ke kanan, sementara pada saat terbenam agar sinarnya meninggalkan dari kiri, sehingga mereka tidur sangat lelap sekali. Di tempat lain, Raja Dicyanus sangat murka karena kepergian 7 pemuda beriman tersebut, dan dia memerintahkan seluruh rakyat mencari 7 pemuda beriman itu dan mengiming-imingi rakyat dengan hadiah yang sangat besar bagi siapa yang berhasil menemukannya. Ternyata meskipun seluruh rakyat mencari, tidak satu pun yang berhasil menemukannya. 7 pemuda beriman dalam kisah Ashabul Kahfi istirahat dengan tenang di dalam gua. Mereka tidak merasa sama sekali jika istirahat tidur mereka sangat lama. Setelah 390 tahun kemudian, mereka bangun dari tidurnya, namun mereka merasa hanya tidur dalam sekejap mata saja. Mereka bangun dari tidurnya saat kekuasaan telah berganti, di mana negeri telah dipimpin oleh raja yang memberikan kebebasan pada rakyatnya dalam hal keimanan.
Adapun pemuda Ashabul Kahfi, mereka sangat heran dan bingung dengan suasana sekitar gua. Banyak sekali perubahan yang sangat signifikan sebelum mereka tidur. Yang sebelumnya tidak ada bangunan, kini banyak bangunan tua yang sudah tidak berpenghuni. Yang sebelumnya tidak ada pepohonan, kini banyak pepohonan yang bertumbuhan. Mereka saling bertanya dengan keheranannya, sebenarnya kita tidur berapa lama di sini? Di antara mereka ada yang menjawab, kita hanya tidur sekejap. Sebagian yang lain berkata, kita hanya tidur 1 malam saja. Rasa lapar yang menghantui para pemuda Ashabul Kahfi membuat mereka berkeinginan untuk makan. Akan tetapi mereka tidak punya bekal sama sekali untuk dimakan. Akhirnya salah satu dari 7 pemuda tersebut menawarkan diri untuk membeli makanan di kota. Adapun pemuda yang lain tetap tinggal di gua seraya berpesan kepada pemuda yang ingin ke kota untuk lebih hati-hati agar tidak sampai ketahuan Raja Dicyanus dan bala tentaranya. Pemuda yang pergi ke kota itu masih berkeyakinan bahwa dia masih berada di zaman Raja Dicyanus, sehingga dia di perjalanan berjalan dengan hati-hati. Ketika sampai di pasar, dia memesan yang diinginkan. Setelah makanan selesai dipesan, si pemuda menyetorkan uang untuk membayar pesanannya tadi. Adapun pedagang heran dengan bentuk uang yang diberikan pemuda itu. Pedagang makanan pun akhirnya memanggil pengawas pasar dan berharap akan menyelesaikan persoalannya. Pengawas membawa pemuda itu ke hadapan raja untuk dimintai keterangannya. Di hadapan sang raja, pemuda itu akhirnya menceritakan siapakah dia sesungguhnya dan dari mana dia datang. Setelah mendengar penjelasan pemuda beriman itu, sang raja sangat terkejut dengan kisah yang diceritakannya. Istana kerajaan menjadi hening dan penuh haru dengan adanya pemuda beriman yang telah mempertahankan keimanannya dari raja yang kejam dan bengis, dan pemuda itu sekarang berada di tengah-tengah mereka. Raja pun menceritakan kepada pemuda itu bahwa Raja Dicyanus yang bengis dan kejam itu telah mati pada 309 yang lalu. Setelah itu, raja, tentara, dan rakyatnya berbondong-bondong pergi ke gua untuk melihat pemuda beriman yang selama ini dianggap sudah meninggal. Para pemuda untuk menunggu kedatangan pemuda yang membeli makanan sangat terkejut atas kedatangan banyak orang yang menghampiri mereka. Mereka menduga bahwa teman mereka yang pergi ke kota telah ditangkap dan dia dipaksa untuk memberitahu keberadaan mereka. Namun, pemuda yang pergi ke kota itu langsung menghampiri mereka dan menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan dia memberitahu bahwa Raja Dicyanus sudah meninggal 309 tahun lamanya, yang artinya mereka tidur di dalam gua selama 309 tahun lamanya. Sang Raja Solih meyakinkan kepada bala tentara dan rakyatnya bahwa para pemuda ini merupakan pemuda beriman yang selalu gagah dan berkomitmen mempertahankan keimanannya dan tidak goyah atas berbagai tawaran Raja Dicyanus untuk meninggalkan Tuhan yang selama ini mereka sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tahta, wanita, dan jabatan yang ditawarkan. Adapun para pemuda beriman itu mengajak semua orang agar terus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan sekali-kali tunduk pada selain Allah. Kemudian Raja yang soleh mengajak para pemuda untuk pindah ke istana. Namun 7 pemuda Ashabul Kahfi menolak dengan halus dan lebih memilih tinggal di gua. Hingga akhirnya Allah mewafatkan ke-7 pemuda tadi di dalam gua tersebut. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah memuliakan. Setelah melihat tayangan dari kisah keteladanan dan kisah Ashabul Kahfi, maka kita bisa menyimpulkan hikmah keteladanan yang dimiliki oleh Ashabul Kahfi. Yang pertama adalah meyakini bahwa Allah kuasa atas segalanya. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Seperti menidurkan Ashabul Kahfi selama 300 tahun lebih, 309 tahun di dalam gua, kemudian membangunkannya kembali. Begitupun Allah Maha Kuasa juga untuk menghidupkan yang telah mati. Yang kedua adalah memiliki keteguhan iman, Islam, dan ihsan. Ketika iman itu terpatri di dalam hati, maka kita bisa mengaplikasikan dalam beribadah
pada Allah. Jika kita beribadah pada Allah dan cinta pada Allah, maka otomatis kita akan melakukan perbuatan ihsan. Yang ketiga, yaitu bertawakal dan berdoa pada Allah. Ingat, doa itu harus diiringi dengan ikhtiar. Karena doa tanpa ikhtiar itu bohong, dan ikhtiar tanpa doa itu sombong. Setelah semuanya kita lakukan berdoa dan ikhtiar, maka kita pasrahkan semuanya pada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian yang keempat, tidak mengeluh dan pantang menyerah. Maka kita sebagai generasi milenial harus memiliki jiwa-jiwa Al-Kahfi seperti ini. Jangan sampai lembek. Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu umat sehingga dia merubahnya sendiri. Kalau kita tidak mau belajar, kita tidak akan pintar. Kalau kita tidak bekerja, maka kita tidak akan memiliki uang. Begitu. Yang kelima, cerdas intelektual, emosional, dan spiritual. Artinya Ashabul Kahfi ini memiliki kecerdasan luar biasa ketika mengelola emosinya. Nah, ini adalah kecerdasan dari Ashabul Kahfi. Yang keenam, sukses meraih mimpi dan masa depan. Demikian tadi adalah kisah Ashabul Kahfi. Banyak hikmah yang bisa kita ambil darinya. Salah satunya adalah kita sebagai seorang pemuda harus memanfaatkan waktu muda kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena pemuda itu adalah tunas harapan bangsa, tunas harapan umat yang kelak harus berdakwah dalam tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita generasi-generasi yang menegakkan kalimatnya. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.